Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to ZTV channel. Oke, di tutorial kali ini saya akan membuat tas modelnya seperti ini. Oke, nah ini seperti ini. Oke, langsung aja. Berikut ini cara membuatnya. Oke, ini ada innernya seperti ini. Nah, caranya kita pertama kali buat untuk di bagian alasnya. Di sini saya pakai benang nilon propoline. Hakpen yang saya pakai ukuran 4. Kita mulai dulu untuk membuat alasnya. Nah, untuk ukuran alas ini panjangnya 22 cm dan lebarnya 9 cm. Di sini saya akan pakai motif single crochet seperti biasa. Empat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kita tes dulu ini udah kira-kira ukurannya pas atau belum. Nah, segini sudah bisa, karena nanti di bagian akhir akan kita rapikan lagi untuk bagian yang melengkungnya. Nah, ini saya sudah punya 16 chain. Kemudian kalau untuk baris kedua kita pakai motif single crochet. Begitu juga untuk motif selanjutnya saya pakai single crochet biasa untuk bagian dasar. Teman-teman lanjutkan sampai ukuran inner yang teman-teman punya. Untuk yang belum punya inner bisa order di Shopee, Bukalapak atau Tokopedia. Linknya ada di description, tinggal diklik dan cari furing yang teman-teman mau bikin. Oke. Baris pertama, putar tanpa membuat chain. Kita lanjut membuat single crochet di lubang yang sama. Seperti ini, lanjutkan sampai lebar dari alas inner yang kita punya. Nah, ini bagian alasnya sudah selesai seperti ini. Sampai di sini ini pakai motif single crochet semuanya. Terus ini kita pasang di sini. Bisa teman-teman lihat ini tidak full. Masih ada jarak di sini. Nah, ini untuk merapikannya, kita kelilingi bagian alas dengan single crochet lagi sampai 2 kali putaran. Oke, ini bagian bawahnya seperti ini. Ini bisa kita coba di innernya seperti ini. Nah, ini di bagian akhir ini sudah kita rapikan dengan single crochet. Ini baris pertama dan ini baris kedua, dan sudut-sudutnya kita buat melengkung seperti ini mengikuti bentuk dari innernya. Oke, kita lanjut ke baris berikutnya. Di baris berikutnya ini kita akan membuat bagian motif yang saya gunakan simple aja, pakai tusuk single crochet. Nah, di bagian ini, di lingkaran ini kita akan membuat single crochet di sini. Untuk naik ke atas kita masuk di sini di bagian back loop.
kita ambil benang di bagian back loop aja. Ini front loop dan ini back loop. Kita ambil, kita buat 1 single crochet. Berikutnya lagi di bagian back loop kita buat motif single crochet. Ini kita lakukan 1 keliling penuh sampai kembali ke titik awal di sini. Termasuk di bagian siku ini, lengkungan ini kita isi 1 lubang tetap dengan 1 single crochet. Nah, ini di bagian akhir tinggal kita slip stitch. Ini kita slip stitch. Oke, baris pertama untuk bagian badan sudah selesai seperti ini. Nah, ini kita tinggal masuk ke bagian motif. Untuk bagian motif ini kita chain 2 kali, 1 2, lalu di lubang berikutnya ini kita skip, masuk ke lubang yang kedua, 1 2, kita chain 1, skip lubang berikutnya, lubang kedua kita buat single crochet. Ini kita lakukan motif yang sama untuk di baris ini, seperti itu sampai kembali ke putaran awal. Oke, untuk teman-teman yang punya penanda, boleh di sini dipasang tanda supaya tidak terlewat nanti. Nah, ini kita lanjutkan dulu sampai ke bagian ini, kemudian kita slip stitch kembali. Oke, ini sampai di bagian penanda seperti ini. Kita ambil penandanya, kemudian kita chain 1, lalu di slip stitch di bagian sini. Nah, ini kita lanjut lagi ke barisan berikutnya. Kali ini kita buat single crochet di lubang rantai yang sama di sini. Lalu chain 1, skip ini di lubang ini, di bagian ini kita skip. Lanjut ke lubang rantai sebelahnya ini. Ketika di bawah kita buat chain 1 di bagian atas, itu merupakan tepat untuk bagian berikutnya. Nah, ini untuk selang-seling begitu ya. Oke, semuanya seperti itu motifnya. Chain 1 ini kita skip, kita masuk ke lubang rantai berikutnya, chain 1 lagi, ini skip, masuk ke lubang berikutnya. Nah, ini teman-teman selesaikan sampai tingginya sesuai dengan inner yang kita punya. Seperti ini inner yang saya punya. Jadi tingginya ini sekitar 18 cm. Jadi teman-teman buat sesuai ukuran inner yang teman-teman punya atau ukuran yang teman-teman pengen buat untuk tasnya. Oke, ini tingginya sudah seperti ini. Sampai di sini teman-teman lanjutkan sampai ke bagian atas. Kemudian sebelum itu bisa kita persiapkan bahan-bahan lainnya. Di sini saya pakai ini kaki untuk di bagian bawah. Kemudian ini ada logo dan juga ada mereknya. Atau itu optional, teman-teman boleh pasang, boleh juga tidak. Untuk di bagian bawah sebelum naik ke atas sebaiknya dipasang dulu
supaya tidak sulit nanti ketika untuk finishingnya. Oke. Ini bisa kita pasang dulu di bagian bawahnya. Sini. Ini bagian bawahnya sudah dipasang seperti ini. Di dalamnya teman-teman rapikan. Seperti ini. Oke, ini bagian dalamnya sudah dipasang seperti ini. Kemudian untuk merek atau logonya, ini untuk yang kulit seperti ini. Rencananya akan saya letakkan di bagian bawah sini. Sedangkan yang ini akan diletakkan di bagian atas. Jadi sebelum rajutannya menyatu dengan furingnya, sebaiknya logonya kita pasang terlebih dahulu. Oke, kita bisa pasang pakai jarum seperti ini, jarum biasa. Untuk logo dan aksesorisnya ini optional, teman-teman boleh pakai, boleh juga tidak. Oke, ini bagian logonya sudah terpasang seperti ini. Untuk bagian yang seperti ini nanti kita pasang di bagian atas. Jadi kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung masukkan ke inner yang kita punya, furing seperti ini. Kita masukkan dulu ke dalam. Seperti ini, sudah rapi. Nah, yang bagian ini bagian akhir. Yang ini teman-teman lanjutkan merajutnya sambil tetap innernya diletakin di dalam. Jadi kekuatan rajutan mengikuti dari bentuk si innernya. Oke, jadi tidak kelebaran atau kesempitan begitu. Oke, sekarang kita akan membuat bagian handle-nya. Untuk bagian handle-nya kita akan membuat motif Tunisian stitch. Di sini kita buat dulu tusuk awal atau slip knot. Kemudian kita buat tusuk rantai. Ini sebanyak 65 kali. Ini sudah 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ini saya sudah punya 65 rantai seperti ini. Kemudian di lubang yang kedua dari awal ini kita buat tusuk seperti ini, single crochet, namun ini kita tahan, masuk lagi ke lubang berikutnya, kita tahan. Sekarang kita punya 3, lanjut lagi 4, lanjut lagi 5. Nah, sampai di sini ini kita tarik. Dua lilitan menjadi 1. Berikutnya 2 lilitan menjadi 1. Berikutnya 2 lilitan menjadi 1 dan yang terakhir kita habiskan. Oke, seperti ini. Jadi kita punya ini seperti ini jadinya. Berikutnya
kita masukkan ke sini di lubang ini, ambil, tahan, masukkan lagi di lubang berikutnya di sini, ambil dan tahan 3, masukkan lagi di bagian depannya, sekarang kita punya 4 lilitan di hakpen. Lalu kita ambil bagian yang rantai panjang ini, kita ambil sisi belakangnya, kita lihat seperti ini kan depan. Nah ini kita pelintir sedikit, kita ambil sisi belakangnya ini, nih kita ambil, kita tarik dan tahan seperti ini. Jadi di sini kita punya 5 lilitan di hakpen. Ini tarik, tahan, ini tarik lagi, keluarkan 2, tarik lagi dan tarik lagi. Jadi masing-masing kita keluarkan 2 dari tempatnya. Nah ini terus kita lakukan sampai ke bagian akhir, ke bagian sini. Caranya tetap sama. Di sini kita masukkan, tarik tahan, masukkan, tarik tahan, masukkan, tarik tahan. Lalu yang bagian rantai ini, di bagian yang belakang ini, ambil, masukkan di sini, ada 5, kita keluarkan masing-masing 2 seperti sebelumnya. Oke, seperti ini. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Nah ini setelah selesai semuanya, di sini bisa kita kunci. Nah seperti ini. Jadi nanti ini posisinya akan kita tekuk seperti ini, dan di bagian belakang ini akan kita jahit, sedangkan bagian sini, bagian bawah kita biarkan, karena yang bagian bawah nanti akan kita jahit ke bagian tasnya. Nah sebelum kita menjahit bagian belakangnya, ini teman-teman bisa potong dulu benangnya. Potongnya jangan terlalu pendek karena akan kita gunakan untuk menjahit belakangnya. Ini kita ambil jarum tapestri. Oke, ini sudah masuk. Lalu kita ambil, ini adalah selang tas, selang kecil seperti ini. Untuk teman-teman yang sulit untuk menemukan selang tas, bisa pesan, linknya ada di Shopee. Teman-teman bisa cek di deskripsi. Oke, ini kita letakkan di dalam sini, lalu ini kita tekuk seperti ini, dan bagian ini kita jahit. Kenapa pakai ini? Supaya dia lebih kuat, jadi tali kita akan berbentuk seperti melengkung seperti ini, menjadi handle yang kokoh, jadi kelihatannya lebih bagus begitu. Oke, kita potong dulu bagian selangnya ya. Kira-kira segini. Di sini bisa kita potong. Lalu
jahit manual. Kita arahkan dia ke bagian atas. Nah, ini kita pasang selangnya. Lalu di sini kita jahit. Pelan-pelan aja dan dibuat serapi mungkin. Nah, ini bagian tasnya sudah selesai seperti ini. Handle-nya juga sudah dipasang, logo. Yang ini belum kita rekatkan ke bagian inner. Untuk merekatkannya dijahit biasa pakai tangan atau disum pakai jarum, yang maksud saya pakai benang yang warnanya sama. Kemudian kita akan menyelesaikan bagian dalamnya. Di bagian ini seperti ini kita akan membuat rajutan lagi. Nah, ini contohnya untuk sisi sini diletakkan seperti ini. Jadi kita akan membuat seperti ini satu lagi. Cara membuatnya gampang, ini pakai motif single crochet semuanya. Oke, kita lanjut aja membuatnya. Oke, ini pertama kita buat dulu slip knot. Kemudian kita buat tusuk rantai 1 2 3 4 5. Oke, ini saya sudah punya tusuk rantai sebanyak 40 kali. Kemudian di baris berikutnya kita akan membuat tusuk single crochet. Oke, ini kita skip di lubang pertama, kita masuk ke lubang kedua, kita membuat motif single crochet 1 2. Ini kita lakukan sampai ke bagian ujung. Kemudian kita lakukan sebanyak 1 2 3 4, sebanyak 5 baris. Kemudian kita akhiri bagian pinggirnya semua keliling dengan single crochet. Nah, setelah itu baru bisa kita jahit ke bagian dalam tasnya seperti ini. Nah, nanti akan kita letakkan di sini, kita jahit manual pakai tangan. Kemudian bagian ini juga kita jahit manual pakai tangan. Setelah itu teman-teman bisa buat tali panjangnya seperti ini. Ini mudah saja pakai motif single crochet semuanya seperti ini. Panjangnya sekitar 180 cm cukup. Kemudian tasnya selesai.